krokodilo pakai kaki raksasanya. Liri-lila melempar pasukan terbang pakai hidung gajahnya. Nenin, Senin bikin krokodilo lupa nyerang rumah kakek Tungtung. Tungtung keluarin pentung legendarisnya. Duar! Tapi mereka mulai kelelahan dan tiba-tiba datang bantuan dari teman Tungtung, yaitu Chimpanzini Bananini, Tripi-Tropi, Tropa-Tripa, Cappuccino Assassino. Mereka menghabisi sisa pasukan Bombardilo dan Tralalelo. Pasukan musuh mundur, tapi tiba-tiba rumah kakek Tungtung terbakar. Untung saja 3 teman Tungtung datang. Garam Mararam dan Madu Madundung memadamkan api. Udin Dindun memperbaiki rumah dan Top Tobi membersihkan sisa perang. Setelah itu, mereka berpesta. Tungtung sangat senang, tapi sorenya Tungtung harus pamit. Dia pulang melewati hutan bersama semua temannya. Hutan itu bernama Hutan Mimimi yang sangat berbahaya. Dan benar saja tiba-tiba muncul anomali raksasa berlevel 1000. Makhluk misterius itu memukul Tungtung dan semua temannya hingga terhempas dan terpisah. Tungtung terhempas di sebuah hutan yang sangat mengerikan. Tapi untungnya Udin Dindun Madindun, Cappuccino Assassino dan Berber Patapim juga jatuh di tempat yang sama. Tapi tiba-tiba di balik pohon muncul ratusan makhluk hitam. Tam hitam. Pertarungan pun dimulai. Pasukan Tungtung mengalahkan semua makhluk hitam itu dan siap naik level. Tapi belum sempat naikin level, boom, tanah berguncang, muncul Tam Hitam King, monster raksasa level 19. Tungtung dan pasukannya cepat-cepat menaikkan level. Mereka jadi jauh lebih kuat. Pertarungan dimulai. Berber Patapim maju dan menahan serangannya. Udin Dindun menghantam perut Tam King sekuat tenaga. Tungtung sahur mengayunkan pentungan apinya ke kepala Tam Hitam King. Dan akhirnya Cappuccino Assassino menusuk perutnya dengan serangan terakhir. Tam Hitam King kalah. Tapi ternyata dia cuman prajurit kroco. Jauh di belakangnya ada ribuan Tam Hitam King lainnya. Berlari cepat ke arah pasukan Tungtung. Naikin level sekarang, kata Tungtung. Pasukan Tungtung semua naik ke level 50 dengan kekuatan barunya untuk mengalahkan ribuan pasukan. Mereka pun berperang. Pertarungan ini berlangsung selama berhari-hari sampai pasukan Tungtung semakin kuat. Tapi tiba-tiba, boom, tanah bergetar. Monster Raja Raksasa berlevel 120 muncul di depan pasukan Tungtung. Setelah mengalahkan ribuan pasukan Tam King, sekarang pasukan Tungtung naik ke level 100. Tapi pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Jauh di belakang muncul sosok raksasa mengerikan, yaitu Hyprocos God. Aura monster itu begitu mengerikan hingga membuat Tungtung dan teman-temannya ketakutan. Tanpa basa-basi, Hyprocos God melempar kayu raksasa ke arah Tungtung. Tapi Udin Dindun langsung menghancurkannya. Berber Patapim tak tinggal diam. Ia mengeluarkan akar dewa untuk mengikat kaki sang monster. Tanpa disadari monster itu, Cappuccino Assassino muncul dari belakang melempar 3 pedang dewa. Tapi monster itu berhasil menghindar. Akar dihancurkan dan Tungtung dalam bahaya. Tungtung mulai merapal mantra. Black Hole Sahur. Hyprocos God berlari menuju Tungtung. Sihirnya sudah mencapai 97%. Tapi monster raksasa itu makin mendekat. Berber Patapim muncul dan mencoba menghadang. Tapi langsung dilempar. Udin Dindun mencoba menarik kaki monster itu, tapi ia ditendang. Sihir Tungtung hampir selesai, tapi monster itu tinggal beberapa langkah lagi. Tiba-tiba Assassino Cappuccino melompat, melemparkan 3 pedang dewa ke kepala monster. Monster itu mengamuk dan menyemburkan api. Cappuccino terbakar dan nyaris diinjak. Namun tepat saat itu, boom! Tungtung menyelesaikan sihirnya. Tungtung God Smash! Sebuah tangan raksasa muncul dari black hole, menghantam monster itu dan hancur berkeping-keping. Hutan yang gelap kini hijau dan terang kembali. Tapi Tungtung jatuh, tubuhnya penuh retakan, dan dia pingsan. Tiba-tiba, 3 pasukan kerajaan datang. Mereka melihat langit di hutan Mimimi yang tiba-tiba terang karena black hole. Pasukan itu menemukan Tungtung dan teman-temannya yang terluka parah
dan langsung membawa mereka ke kerajaan Kokachino. 1 bulan kemudian, Tung Tung akhirnya sadar. Ia terbangun di sebuah kamar megah dengan teman-temannya dan balerina Capuchina di sampingnya. Tung Tung bercerita tentang pertempuran di hutan Mimimi dan berterima kasih karena sudah diselamatkan. Namun Tung Tung masih ingat ada teman-temannya yang hilang di hutan itu. Ia pun meminta izin kepada balerina untuk pergi mencari mereka. Balerina bersikeras ingin ikut membantu, walau Cappuccino Assassino memperingatkan kalau hutan itu sangat berbahaya. Balerina tetap nekat, ditemani 2 pengawalnya. Mereka semua akhirnya berangkat bersama ke dalam hutan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul 3 anomali berbahaya: Glorbo Frutodrillo, Poot Hotspot, dan Sfinino Bombondino. Ribuan pasukan mereka mengepung dari segala arah. Pertarungan besar pun dimulai. Pasukan Tung Tung berusaha melawan, tapi jumlah mereka sangat sedikit. Saat pasukan Tung Tung lengah, balerina tiba-tiba diculik. Assassino yang melihat itu langsung berlari menyelamatkan balerina, tapi ia dihadang pasukan Glorbo Frutodrillo. Tung Tung yang kewalahan akhirnya terpaksa menggunakan batu level up yang ia dapatkan setelah mengalahkan Hyprocos God. Batu itu dilempar ke langit, dan boom! Seluruh pasukan Tung Tung langsung menjadi semakin kuat. Boneka dan Trulimero memancing semua musuh agar berkumpul. Setelah itu Tung Tung mengeluarkan jurus Heat Waves, disusul Berber Patapim dan Udin Dindun dengan serangan lava Earthquake. Lalu diakhiri Cappuccino Assassino dengan serangan Katana Rain. Medan perang hancur. Tapi balerina sudah hilang. Assassino marah besar dan melompat tinggi mencari balerina. Untungnya, Trulimero bisa mencium bau balerina. Tanpa buang waktu, Trulimero memandu Assassino ke dalam hutan. Di sana, mereka melihat 3 patung kesatria raksasa. Dan di bawahnya, ribuan pasukan musuh menjaga balerina dan teman-teman Tung Tung. Mereka akan dijadikan tumbal. Balerina! Assassino sangat marah. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyerang 1 lawan 1000. Dan boom! Katana Rain dilepaskan. Setengah pasukan musuh hancur seketika. Tapi Assassino tumbang karena kehabisan energi dan pertarungan makin menegangkan. Di saat yang sama, Tung Tung dan teman-temannya baru saja tiba. Tapi semuanya sudah terlambat. Assassino sudah tak berdaya, dan semua pejuang yang dulu pernah menolong Tung Tung kini dikurung dan disiksa. Tung Tung terdiam sejenak, lalu berteriak, "Cukup! Jangan siksa teman-temanku!" Perang pun dimulai. Pasukan Tung Tung menyerbu dengan penuh semangat, dan mereka berhasil mengalahkan seluruh pasukan Glorbo. Tapi saat Tung Tung berlari menuju kurungan untuk menyelamatkan teman-temannya, boom! Dari atas patung raksasa itu, 3 raja muncul: King Glorbo, King Hotspot, King Sfinino. Pasukan Tung Tung mulai kelelahan. Suasana menjadi sangat mengerikan. Beruntungnya, pasukan Tung Tung naik level setelah mengalahkan banyak musuh. Saat keadaan makin sulit, Tung Tung terkena stun dari King Potospot. Ia tak bisa bergerak. King Sfinino melempar bom, tapi bom itu ditendang balik oleh Berber Patapim. Assassino mulai pulih, namun energinya belum penuh. Tiba-tiba, King Glorbo menggulung ke arah Tung Tung yang masih lumpuh. Tapi Udin Dindun menahan serangannya. Berber Patapim maju dan mengikat kaki ketiga bos dengan jurus ranting dewanya. Dan tanpa mereka sadari, whoosh! Assassino muncul dari belakang dan dengan jurus One Hit Slash menebas ketiganya sekaligus. Tung Tung menyelamatkan teman-temannya, tapi yang ia dapat setelah mengalahkan Glorbo. Seketika, semua teman Tung Tung naik level. Strategi perang pun dibagi. Tung Tung fokus mengisi jurus Ultimate Dead Black Hole. Sementara itu, Assassino melompat ke udara, bersiap mengeluarkan jurus andalan,